Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat melakukan kegiatan presentasi ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Endang Syarif SHI MM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Pratama. Saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memaparkan materi apa saja yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian akhlak dan ilmu akhlak, yang kedua macam-macam akhlak, dan yang ketiga penerapan akhlak pada kehidupan sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari saya terlebih dahulu, yaitu pemaparan materi akhlak. Akhlak, tujuan pokok dari ajaran Islam adalah membentuk akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari kata akhlaku, bentuk jamak dari kata kholako dan juga khulukun, yang mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan atau tanpa diupayakan, tanpa usaha. Yang kedua, adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga, yaitu watak, yaitu jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan adat atau hal yang dibiasakan sehingga tumbuh dalam diri manusia menjadi adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, kata akhlak bisa diartikan sebagai kesopanan dan budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, yang bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Akhlak menggunakan penentuan baik atau buruk penentuan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit atau timbul dengan mudah. Yang kedua yaitu ilmu akhlak. Ilmu akhlak menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Syekh Hafiz Al-Mas'udi menerangkan bahwa ilmu akhlak yaitu ilmu yang menerangkan tentang kebaikan hati dan segenap panca indera. Yang kedua menurut Ahmad Amin, ilmu akhlak adalah ilmu yang menerangkan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus ditempuh oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Yang ketiga, Barnawi Umari, menurutnya ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batasan antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, serta tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak mencakup 4 hal, yaitu 1. Menjelaskan arti baik dan buruk. Yang kedua, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan jalan untuk melakukan perbuatan. Dan 4, menyatakan tujuan di dalam perbuatan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ilmu akhlak bersifat teoritis, oleh karena itu seseorang yang mempelajari ilmu akhlak tidak secara otomatis perbuatannya menjadi baik.
Perlu adanya kesadaran untuk menerapkan ilmu akhlak tersebut, yaitu dengan cara mendidik dan melatih secara terus-menerus agar sifat-sifat baik akhirnya dapat benar-benar meresap ke dalam jiwa untuk kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan. Manfaat dan tujuan mempelajari ilmu akhlak tidak sekedar untuk mengetahui pandangan atau teori. Bahkan setengah dari tujuannya ialah untuk mempengaruhi dan mendorong kehendak manusia supaya membentuk hidup yang suci serta menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan. Dan kata lain, di samping menjelaskan ihwal baik dan buruk, ilmu akhlak juga mendorong kehendak manusia untuk berbuat baik. Karena ilmu akhlak juga memuat penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Sekian pemaparan materi tentang pengertian akhlak dan ilmu akhlak dari saya. Selanjutnya pemaparan tentang macam-macam akhlak akan disampaikan oleh saudari Ayang Siska Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam akhlak, yaitu akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah, dan yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlakul majmumah. Akhlakul karimah atau akhlak terpuji yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Setiap sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keimanan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Adapun menurut Imam Ghazali tentang sifat terpuji yaitu sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individu bagi setiap muslim. Ada yang kedua yaitu sifat tercela atau akhlak tercela atau yang biasa kita sebut dengan akhlakul majmumah. Akhlakul majmumah adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lainnya, serta lingkungan berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka dihadapkan agar setiap muslim menghindari sikap tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, kehidupan bernegara. Adapun menurut firman Allah, Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh kami Maha Kuasa dan segala sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam akhlak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akhlak adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya
dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah. 1. Mentauhidkan Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, tidak berbuat musyrik kepada Allah. Musyrik adalah menyekutukan Allah dengan hal-hal selainnya dalam hal ibadah. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Ahli tasawuf berpendapat bahwa takwa adalah membentengi diri dari siksa Allah dengan jalan taat kepadanya. Adapun menurut ahli fikih, takwa berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat melibatkan diri kepada perbuatan dosa. Yang kedua, ada akhlak terhadap Rasulullah. 1. Mengikuti atau menjalankan sunnahnya. Sunnah adalah semua perkara yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir. Dengan kata lain, sunnah merupakan ajaran Nabi. Yang kedua, meneladani akhlaknya. Sebagai Rasul yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, beliau telah memberikan teladan kepada kita melalui sabda dan amal perbuatannya. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Yang ketiga, ada akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, ada sikap syukur. Syukur merupakan ucapan, sikap, dan perbuatan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Yang kedua, ada sikap amanah atau jujur. Amanah memiliki makna dan kandungan yang sangat luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian, bahwa setiap orang merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang diberikan, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tersebut. Yang ketiga, ada sikap tawadu. Orang yang bertawadu artinya orang yang menyadari bahwa segala nikmat yang didapat bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan ada terbesit pun niat untuk berbuat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Yang keempat, ada akhlak terhadap keluarga. Yang pertama, ada birrul walidain. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Yang kedua, membina dan mendidik keluarga. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga, memelihara keturunan. Maksudnya adalah memelihara keturunan anak melalui ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun secara hukum. Yang kelima, ada akhlak terhadap sesama manusia. Yang pertama, ada merajut ukhuwah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah mengatakan bahwa orang-orang muslim itu bersaudara. Yang kedua, ada ta'awun. Ta'awun artinya tolong-menolong. Manusia adalah makhluk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, ada akhlak terhadap sesama makhluk hidup. 1. Ada tafakur. Tafakur adalah merenungkan dan mengingat Allah melalui segala ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang kedua, memanfaatkan alam. Segala sesuatu yang ada di bumi hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, segala hal yang ada di dunia ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.